Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Humairo Almartiah, NPM 21311017, kelas AKE R3121, dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen public relation atau HUMAS guna memenuhi tugas mata kuliah public relation. Landasan konsep manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang artinya mengurus, mengatur, dan mengelola. Manajemen ialah sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang maupun pekerjaan. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam tim. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu Mary Parker Follett. Beliau mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Kemudian menurut George R. Terry, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada menurut Ricky W. Griffin. Beliau mendefinisikan fungsi manajemen adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurutnya, efektif dan efisien yang dimaksud adalah agar proses yang dijalankan bisa mencapai target sesuai rencana, terorganisir, dan tepat waktu. Berikutnya yaitu fungsi manajemen. Setelah mengetahui beberapa pandangan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa ada banyak kesamaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Singkatnya, terdapat 4 fungsi manajemen yang dapat diambil dari pernyataan ahli yang telah disebutkan. Berikut fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Fungsi perencanaan manajemen ada beberapa, di antaranya yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan. Kemudian menyusun strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, memudahkan proses pengawasan. Yang keenam, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketujuh, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedelapan, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Organizing atau proses pengorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Fungsi pengorganisasian manajemen diantaranya yaitu berikut ini. Setidaknya inilah beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan fungsi pengorganisasian. Yang pertama, tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Kemudian, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Lalu, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Berikutnya, fungsi manajemen yang ketiga, yaitu pengimplementasian. Pengimplementasian atau directing yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Fungsi pengimplementasian manajemen yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Berikutnya, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Lalu, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Dan fungsi manajemen yang keempat atau yang terakhir yaitu pengendalian. Controlling atau proses pengawasan merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Fungsi pengendalian manajemen menurut Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan kelemahan dalam bekerja. Kemudian, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan sesuai dengan efisien. Yang berikutnya, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan. Berikutnya yaitu tentang komunikasi manajemen. Terdapat 2 unsur komunikasi, yaitu komunikasi manajemen atau manajemen communication atau disebut juga komunikasi organisasi, atau nama lain organization communication, dan komunikasi antar manusia atau human relation communication. Karakteristik manajer yang baik. Yang pertama, berani menantang proses. Seorang manajer profesional yang mana statusnya adalah pemimpin pasti akan mendapatkan tantangan untuk mencapai tujuan. Apapun itu, tantangan pasti akan bersifat menekan. Tantangan menjadi makanan sehari-hari sehingga seorang manajer profesional harus memutar otak untuk melewati tantangan, serta mengerahkan semua orang-orang di bawahnya melakukan yang terbaik. Sikap totalitas jadi salah satu kunci untuk melewati tantangan. Kemudian membagi wawasan. Seorang manajer profesional tentu memiliki lebih banyak wawasan, apalagi dengan banyaknya pengalaman yang pernah dilalui. Manajer bisa membagi pandangannya tentang kehidupan organisasi, tentang kepemimpinan, tentang masa depan kelompok yang dia pimpin agar orang-orang di bawahnya memiliki pandangan yang sama dan semangat yang sama untuk mencapai tujuan. Kemudian memberikan dukungan pada orang lain. Dukungan bisa berupa kepercayaan agar bawahan mengerjakan sesuatu yang besar menjadi salah satu karakter manajer profesional. Berikutnya adalah menjadi penunjuk jalan. Pemimpin selalu berjalan lebih dulu. Mereka memberikan contoh bagaimana bersikap, bagaimana bekerja dengan baik, entah itu hanya tindakan sederhana ataupun tindakan besar. Hal-hal seperti inilah yang akan menumbuhkan rasa percaya pada karyawan atau bawahan pada manajer mereka. Kemudian, memberikan motivasi. Seorang pemimpin juga menjadi tempat orang-orang dalam organisasi maupun karyawan mengeluhkan pekerjaan mereka. Menjadi tempat di mana mereka mencurahkan bahwa proyek yang dijalankan mungkin gagal. Sebagai pemimpin, mereka harus mendorong dan memberikan semangat bahwa semua akan baik-baik saja. Kesimpulannya, manajemen public relation atau humas adalah suatu penerapan dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pemimpin, dan evaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.